cinggungmu, suara hati ngendih padidi suket kajeng sinar jagat langit panah petang mepak dados kalepet ngalengkas letunya wali perang suci ngalengkas ngaben jiwa demi jagat iki di ujung asa aku bertahan luka yang dalam tak pernah hilang langit menyaksikan darah berjatuhan namun demi cinta aku terus berjuang ngalengkas hancur raga demi kau semua ngalengkas biarlah luka ini abadi selamanya layang surya sinar petang langkahku aja takkan mundur impan luwakan jiwa mata balang sajero ning ati sepi nanging tapa Di tengah medan perang yang penuh dengan darah dan kehancuran, udara tiba-tiba terasa berat. Aura gelap yang memancar dari kejauhan membuat semua pemain dari Sanggaryama terdiam sejenak. Langkah berat dan lambat terdengar dari arah utara, diikuti oleh suara-suara langkah kaki yang tersinkronisasi. Dharma akhirnya muncul. Tubuh tegapnya diselimuti aura hitam yang memancar dengan kekuatan menakutkan. Bagaimana? Apa ini cukup mengejutkanmu? Sekarang, bagaimana keputusanmu? Mau bergabung denganku atau kalian semuanya akan mati di sini? Ucap Dharma dengan nada dingin, matanya menatap langsung ke arah Bade yang masih berdiri penuh luka. Di belakang Dharma, 20 pemain pilihan berjalan dengan langkah percaya diri. Semua dari mereka adalah pemain elit yang telah melalui pelatihan keras di bawah komando Dharma. Setiap dari mereka sudah melakukan perubahan tingkat pertama. Tubuh mereka memancarkan cahaya spiritual, menandakan bahwa mereka masih dalam kondisi penuh tenaga. Tidak seperti pemain Sanggaryama yang kelelahan. 20 pemain ini seperti pasukan bayangan yang siap menghabisi siapa saja di jalannya. Ini buruk! Bantuan musuh telah datang! Bisik seseorang pemain menengah dari Sanggaryama yang terlihat gemetar. Aku tidak percaya. Mereka semua sudah berubah. Kita tidak akan bisa menang melawan mereka dalam kondisi seperti ini. Bahkan dalam kondisi kita yang prima sekalipun. Ucap pemain lain dengan suara yang bergetar. 20 pemain Dharma bergerak menyebar, mengelilingi medan perang dengan perlahan. Aura mereka semakin menekan, membuat pemain-pemain Yama yang tersisa mulai kehilangan semangat. Meskipun Sanggaryama unggul dalam jumlah sebelumnya, kehadiran 20 pemain kuat itu membuat situasi berubah drastis. Salah satu dari mereka menghentakkan kakinya di tanah, menciptakan gelombang yang membuat pemain Yama kehilangan keseimbangan.
takut. Meskipun ini adalah pertarungan terakhir kita tidak boleh menyerah. Jangan biarkan mereka mengintimidasi kita. Teriak seorang pemain menengah mencoba menyemangati yang lain. Namun, bahkan seruan itu terdengar lemah di tengah aura menekan dari Dharma dan pasukannya. Dharma mondar-mandir di depan Badai dengan sikap santai seolah tidak peduli dengan kekacauan di sekelilingnya. Matanya yang tajam menatap langsung ke mata Badai, membuatnya merasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum. Meskipun penuh luka dan hampir kehabisan tenaga, Badai masih berdiri tegak, mencoba menunjukkan keberanian di hadapan musuh yang jauh lebih kuat. Badai, aku kagum. Kau benar-benar memiliki semangat yang luar biasa. Tapi, lihat dirimu sekarang. Kau hampir kehabisan tenaga. Tidak ada yang datang untuk menyelamatkanmu. Mengapa kau terus melawan? Kenapa tidak bergabung denganku? Diamlah, Dharma. Aku tidak akan pernah menjadi bagian dari kehancuranmu. Tindakanmu tidak mencerminkan kau itu manusia, ucap Badai dengan nada penuh amarah. Meskipun tubuhnya terlihat gemetar, Dharma hanya tertawa kecil. Badai, kau seperti ayahmu, keras kepala dan bodoh. Tapi aku menyukai itu. Kau tahu, aku bisa memberimu kekuatan lebih dari apa yang kau bayangkan. Bergabunglah denganku, Badai. Kau tidak harus mati di sini. Kau tahu apa tentang ayahku, Dharma? Giri Sakasidan dulunya adalah temanku. Ia adalah orang yang hebat. Meskipun aku dan ayahmu dulunya tidak begitu akur, tapi aku tidak pernah menjadikannya musuh. Dahulu, karena suatu peristiwa, ayahmu cedera setelah melakukan perubahan tingkat akhir, dan itu membuatnya cacat. Aku tidak tahu jika Giri mati di tangan Kunta saat meleak di desa Bangli. Tapi aku yakin, jika ayahmu tidak mengalami cacat dalam perubahannya, Kunta bukanlah lawan ayahmu. Apa yang terjadi dengan ayahmu itu adalah kecelakaan yang tidak bisa dihindari, Badai. Mau bagaimanapun, meleak adalah pekerjaan yang berbahaya. Aku sungguh terkejut kau mengenal ayahku. Tapi, aku yakin ayahku tidak akan sudi berteman dengan orang sepertimu. Dan yang aku tahu, Kunta membunuh ayahku bukan karena pertarungan di arena. Kunta kalah dalam pertandingan. Dan ia diam-diam menyerang ayahku dalam kondisi yang tidak siap. Ayahku mati karena melindungiku saat aku masih kecil. Jika bukan karena kelicikan Kunta, ayahku tidak akan kalah. Hal itu bukan karena ayahku cedera atau semacamnya, tegas Badai. Ya, aku tidak tahu seperti apa yang terjadi, Badai. Tapi faktanya, saat ini aku sarankan kau untuk tidak membunuh Kunta. Aku cukup menyukainya. Sekarang, bergabunglah denganku, maka kau akan merasakan kemuliaan. Jangan keras kepala. Aku biasanya tidak akan membujuk orang dengan baik seperti ini, kecuali kau, Badai. Sekali lagi, Dharma berikan penawaran. Badai tidak menanggapi. Ia tahu bahwa setiap detiknya sangat berharga. Namun tatapan matanya tidak pernah lepas dari Dharma. Ia tahu bahwa jika ia sedikit saja kehilangan fokus, Dharma bisa membunuhnya dalam sekejap. Walaupun apa yang Dharma katakan sepertinya tertarik dengan dirinya, tapi jiwa pertarungnya menegaskan untuk tetap waspada. Kunta, mundurlah. Aku masih membutuhkanmu. Akan sangat disayangkan jika kau mati di sini, kata Dharma tiba-tiba, menoleh ke arah Kunta yang masih terbaring di tanah dengan luka yang parah. Baik, Bos Dharma, balas Kunta berusaha bangkit,
kemudian dikawal oleh beberapa pemain Sanggar Bayu dan pergi. Meskipun hatinya penuh amarah, Bade tidak bisa berbuat apa-apa saat Kunta perlahan beranjak pergi. Bade hanya bisa berharap Bos Oman dan Simon segera tiba untuk mengubah situasi. Langkah berat terdengar dari arah selatan. Putu akhirnya tiba di sisi Bade. Tubuh besar Putu dalam wujud kura-kura ekor piton ungu terlihat sangat mengintimidasi. Namun, wajahnya penuh dengan kebencian yang tidak bisa disembunyikan. Tatapannya langsung tertuju pada Dharma, seolah waktu berhenti saat keduanya bertemu pandang. Dharma mengangkat alisnya, tidak tampak peduli. "Dan kau siapa?" Lumayan. Jarang-jarang petarung sepertimu yang memiliki perubahan kombinasi. Oman sepertinya memiliki pemain yang menarik," ucapnya dengan nada meremehkan. Namun, Putu tidak menjawab. Nafasnya berat dan matanya tidak pernah lepas dari sosok Dharma. "Kau tidak ingat Dharma, desa kecil di utara, kau menghancurkannya tanpa alasan, termasuk keluargaku," ucap Putu dengan suara menggema. Dharma mengangkat bahunya dengan sikap acuh. Desa kecil yang mana? Aku tidak ingat. Tapi kalau itu masalahnya, kau pasti cukup membenciku ya." "Bagus, kebencian seperti itu yang aku cari. Kau juga Putu, bergabunglah denganku. Dengan kekuatanmu, kau bisa memiliki lebih dari sekedar dendam. Tapi, jika dendammu itu kau tunjukkan padaku, maka kau akan menyesal." Putu tidak menanggapi. Ekor pitonnya bergerak-gerak dengan cepat, menunjukkan bahwa ia siap bertarung kapan saja. Namun, Dharma tetap tenang, berdiri tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Sementara di tempat lain, Amon dan Muding menghadapi 20 pemain pilihan Dharma. Meskipun mereka berdua adalah pemain inti yang kuat, perbedaan jumlah membuat mereka kesulitan. Setiap pemain Dharma yang menyerang mampu memberikan tekanan yang besar, membuat Amon dan Muding hanya bisa bertahan. "Hati-hati Muding," ucap Amon sambil melompat menghindari serangan salah satu pemain Dharma. "Aku tahu, tapi kita tidak bisa bertahan lama seperti ini," balas Muding menghantam salah satu pemain dengan tanduk bajanya. Ledakan kecil terus terjadi di sekitar mereka. Meskipun Amon dan Muding mencoba melindungi pemain-pemain menengah di sekitarnya, kekuatan lawan terlalu besar. Para pemain Dharma yang masih segar terus menyerang tanpa henti, membuat setiap serangan balasan dari Amon dan Muding terasa tidak cukup. "Kita butuh bantuan. Kalau begini terus, kita akan kalah. Korban akan semakin banyak di pihak kita," ucap Amon dengan nada putus asa. Namun, tidak ada yang datang. Mereka hanya bisa bertahan, berharap pemain lain bisa segera mengurangi tekanan yang mereka hadapi. Situasi menjadi sangat sulit ketika beberapa pemain Dharma mulai menggerakkan teknik tingkat tinggi mereka, menciptakan gelombang serangan yang meluas ke seluruh medan perang. Di sudut lain medan perang, Wayan berjuang keras untuk membantu Gujeng dan Moyan yang terbaring di tanah dengan tubuh penuh luka. Dengan wujud ayam bulu api petir, Wayan menciptakan lingkaran api untuk melindungi mereka dari serangan pemain-pemain Dharma yang mencoba mendekat. "Kalian harus bertahan! Segera pulihkan kondisi kalian! Situasinya akan bertambah serius!" teriak Wayan sambil menangkis serangan yang datang dengan bulu-bulu apinya. Namun, Wayan juga tahu bahwa waktunya terbatas. Jika Dharma dan pasukannya tidak segera dihentikan, seluruh pemain Sanggaryama mungkin akan habis di tempat itu. Di tengah hutan yang gelap dan penuh bayangan, Gale berlari terhuyung-huyung. Nafasnya tersengal-sengal. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di tanah. Racun piton ungu dari Putu terus menyerang tubuhnya. Meskipun ia menggunakan kekuatan fisiknya,
sebagai ular berkepala merah untuk menekan racun itu. Namun, kondisinya semakin memburuk. Kulit tubuhnya yang mulai tumbuh tampak mulai mengelupas, dan setiap gerakan terasa seperti pisau yang mengiris dagingnya. Sial, semua ini adalah kesalahan Dharma. Dia tidak peduli dengan kondisiku. Dia hanya ingin memanfaatkan aku. Sial. Gale menggeram dalam hati, matanya penuh kebencian. Setiap langkahnya diiringi rasa sakit yang luar biasa. Tapi ia terus berjalan berusaha menjauh dari medan perang. Dalam benaknya, rasa benci pada Dharma dan Oman bercampur menjadi bara dendam. Aku akan pergi jauh dari mereka. Tapi ingat ini, Dharma. Suatu saat nanti, aku akan kembali. Kau, Oman, dan seluruh dunia akan tahu apa artinya menghancurkan hidupku. Aku pasti akan membalasnya suatu hari nanti. Langkah Gale semakin lambat, hingga akhirnya ia berhenti di bawah sebuah pohon besar. Ia jatuh tertunduk, bersandar pada batang pohon dengan nafas tersengal. Aku harus bertahan. Hanya sedikit lagi. Aku hanya perlu istirahat sejenak. Pikirnya, matanya perlahan menutup, meskipun ia tetap waspada dengan sekitarnya. Dari atas pohon besar tempat Gale bersandar, sosok bayangan besar bergelantungan di antara ranting-ranting. Matanya bersinar merah dalam kegelapan, dan tubuhnya dilindungi oleh jubah besi yang memantulkan cahaya bulan. Itu adalah Simon dalam wujud monyet jubah besi. Dalam satu gerakan, Simon melompat turun dan menghantam tanah dengan pukulan keras tepat di depan Gale, membuat debu dan tanah berterbangan ke udara. Gale! Suara Simon terdengar berat dan tegas, penuh dengan ancaman yang tidak bisa disembunyikan. Gale terkejut, tubuhnya bergerak panik mencoba bangkit, tapi sebelum ia bisa melarikan diri, Simon sudah meluncur ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Sebuah pukulan keras menghantam dada Gale, membuat tubuhnya terlempar jauh hingga menghantam batang pohon lain. Jerit Gale saat tubuhnya menghantam pohon dan jatuh ke tanah dengan keras. Gale berusaha bangkit, meskipun tubuhnya terasa seperti dihancurkan dari dalam. Simon, apa yang kau lakukan? Aku menyerah. Aku tidak ingin bertarung lagi. Teriak Gale dengan suara penuh rasa sakit. Namun Simon tidak peduli. Matanya yang merah menyala memancarkan amarah yang mendalam. Gale, kau telah menyakiti terlalu banyak orang. Kau pikir kau bisa lari begitu saja? Tidak ada tempat di dunia ini untukmu, Gale. Kematian Tirta sudah pasti karena arahanmu yang merekomendasikan Ajo kepada Dharma. Kau tidak akan bisa kabur lagi sekarang, Gale! Tegas Simon. Gale mencoba berbicara lagi, tapi Simon sudah melesat kembali. Pukulan kedua Simon menghantam perut Gale, membuatnya terlempar tinggi ke udara. Gale memuntahkan darah saat tubuhnya melayang tak berdaya di udara. Sebelum Gale sempat menyadari apa yang terjadi, sebuah bayangan besar melesat ke udara. Itu adalah Oman dalam wujud beruang darah. Dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa, Oman menghantam Gale dari udara, membuat tubuh Gale jatuh menghantam tanah dengan keras. Gale terbaring di tanah, tubuhnya gemetar dan darah mengalir dari mulutnya. Kondisinya kini jauh lebih parah. Kulitnya yang sudah rusak sepenuhnya tidak memungkinkan dia untuk menggunakan metode melarikan diri dengan cara melepaskan kulit yang biasa menjadi andalannya. Kini ia benar-benar tidak berdaya. Di kejauhan, suara langkah kaki terdengar mendekat. Para pemain inti Sanggar Jurga, termasuk Gandhi dan sekitar 40 pemain menengah lainnya tiba mendekati Oman dan Simon. Mereka mengepung Gale yang tergeletak lemah di tanah.
Gale mengangkat wajahnya dengan susah payah. Matanya dipenuhi rasa takut. Aku mohon, jangan bunuh aku. Aku akan pergi. Aku tidak akan pernah kembali lagi. Suaranya bergetar penuh kepanikan. Namun Simon berdiri tegak di samping Oman, menatap Gale dengan dingin. Oman, kau tahu, dia tidak bisa dibiarkan hidup. Gale akan terus menjadi ancaman jika kita membiarkan pergi. Dia akan kembali dengan dendam yang lebih besar. Gale mencoba membantah, tubuhnya gemetar. Tidak, aku berjanji, aku tidak akan kembali. Aku hanya ingin hidup. Lihatlah dirimu, Gale. Karena ulahmu juga, adikku Tirta mati. Tapi aku percaya, di akhir hidupnya, Tirta tidak akan pernah memohon untuk nyawanya. Kau tidak layak lagi untuk hidup. Aku akan mengakhirinya, Ucap Gandhi dengan penuh amarah. Hentikan, Gandhi. Cegah Oman. Tapi bos Oman. Oman mengangkat tangannya. Kemudian Oman menatap Gale dengan ekspresi yang sulit ditebak. Gale, kau adalah pemain yang hebat. Tapi apa yang kau lakukan telah membawa kehancuran bagi banyak orang. Aku ingin melepaskanmu. Tapi Simon benar. Kau terlalu berbahaya bagi orang lain jika dibiarkan hidup. Gale merangkak dengan susah payah, mencoba memegangi kaki Oman. Aku mohon, Oman. Aku hanya ingin hidup. Aku. Namun sebelum Gale bisa menyelesaikan kalimatnya, Oman mengangkat tubuh Gale dengan cakar besarnya. Aku akan mengakhiri penderitaanmu, Gale. Ini adalah keputusan terakhirku. Oman mengangkat Gale tinggi-tinggi. Tubuhnya yang besar memancarkan aura darah yang menakutkan. Gale menjerit, mencoba melawan, tapi tidak ada lagi kekuatan yang tersisa dalam dirinya. Oman, jangan, tidak, Oman. Dengan satu gerakan cepat, Oman merobek tubuh Gale menjadi dua dengan cakarnya yang besar. Darah menyembur ke tanah, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Tubuh Gale yang terbelah tergeletak tak bernyawa di tanah. Matanya masih terbuka dengan tatapan kosong. Oman menutup tubuh Gale dengan dingin sebelum akhirnya berbalik menuju Simon dan para pemain Durga lainnya. Kita tidak punya waktu untuk merayakan ini. Dharma masih ada di luar sana. Ayo bergerak. Dengan itu, sedikit pemain Sanggar Yama dan puluhan pemain Sanggar Durga bergerak maju, meninggalkan tubuh Gale yang kini menjadi bagian dari kegelapan malam yang sunyi. Di tengah keheningan hutan yang gelap, aroma darah Gale yang berserakan mulai menarik perhatian sosok sesuatu tidak dikenal. Setelah rombongan Oman dan Simon meninggalkan lokasi, sebuah bayangan besar muncul di balik pepohonan. Bayangan itu perlahan mendekati tubuh Gale yang terbelah menjadi dua, tertatih-tatih seperti seekor binatang buas yang lapar. Sosok itu menyerupai manusia, tetapi tubuhnya penuh dengan sisik hitam yang kasar. Wajahnya menyeramkan, dengan mata kuning menyala dan mulut penuh gigi tajam yang terlihat seperti dibuat untuk merobek daging. Punggungnya bungkuk dan kuku-kukunya panjang menyeret di tanah, menciptakan suara mengerikan seperti logam yang diseret di atas batu. Ada daging segar di sini. Ucapnya menyeringai, memperlihatkan deretan gigi yang mengerikan. Suaranya serak, seperti dua bilah logam yang saling bergesekan. Sosok itu melangkah mendekat, lalu menatap mayat Gale dengan ekspresi penuh kepuasan. Dengan satu gerakan cepat, ia mencabik salah satu bagian tubuh Gale menggunakan kuku panjangnya. Ini enak sekali. Kau mati dengan cara yang bagus ya. Sosok itu tertawa puas,
Suara tawanya menggema di hutan malam, membuat burung-burung hantu berterbangan ketakutan. Tanpa ragu, makhluk itu mulai mengunyah daging Gali, mencabik-cabik seperti binatang liar yang kelaparan. Darah Gali mengalir dari mulutnya ke tanah, menciptakan pemandangan yang benar-benar menjijikkan. Aku ingin lebih banyak daging seperti ini. Lezat sekali. Ini benar-benar lezat. Makhluk itu terus melahap tubuh Gali hingga tidak ada yang tersisa kecuali jejak darah di tanah. Sementara itu, medan perang semakin panas. Amon dan Muding meskipun kuat mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mereka terus dikepung oleh para pemain Sanggar Bayu yang segar dan memiliki kekuatan perubahan tingkat pertama. Ledakan demi ledakan terus menggema di udara, dan tanah di sekitar mereka sudah penuh dengan jejak darah dan retakan besar. Aku tidak bisa bertahan lama, Amon. Mereka terlalu banyak. Teriak Muding. Tubuhnya yang besar mulai dipenuhi luka dari serangan-serangan bertubi-tubi. Jangan menyerah, Muding. Kita hanya perlu bertahan sedikit lagi. Balas Amon menghantam salah satu pemain Bayu dengan ekor hitam berdurinya. Di sisi lain, Wayan menghadapi Ladra dan Leksan yang sebelumnya hampir membunuh Gujing dan Moyan. Namun, kini Wayan mulai kewalahan. Nyala api di tubuhnya tidak lagi sekuat sebelumnya. Wayan, kau tidak akan bisa melawan kami berdua untuk waktu yang lama. Ucap Ladra meluncurkan jaring tajamnya ke arah Wayan. Jaring itu mengenai sayap Wayan, membuatnya kehilangan keseimbangan di udara. Leksan yang melihat celah itu langsung meluncur dengan cambuk ekornya, melihat ledakan angin yang menghantam tubuh Wayan. Teriak Wayan terjatuh ke tanah dengan keras. Ia mencoba bangkit, tetapi luka-luka di tubuhnya mulai membuatnya sulit untuk bergerak. Sementara itu, di tengah medan perang, Bade dan Putu berdiri berhadapan dengan Dharma. Wujud Dharma dalam perubahan tingkat ketiganya sangat mengerikan. Tubuhnya berubah menjadi serigala ekor pedang dengan bulu hitam yang berkilauan seperti baja dan ekor besar yang memancarkan aura mematikan. Taringnya panjang dan tajam, matanya bersinar merah terang seperti api neraka. Aura hitam di sekitarnya menciptakan tekanan yang begitu besar hingga tanah di sekitarnya mulai retak hanya karena kehadirannya. Kalian benar-benar keras kepala. Aku sudah memberimu kesempatan untuk hidup, tapi kalian lebih memilih untuk mati. Jika itu yang kalian inginkan, aku akan mengabulkan permintaan itu. Teriak Dharma dengan suara yang menggema. Bade dan Putu saling berpandangan. Meskipun kelelahan, mereka tidak menunjukkan rasa takut. Jika ini adalah akhir kami, maka kami akan memastikan kau akan mendapatkan kerugian yang besar, Dharma. Teriak Bade menggenggam erat tangannya seperti pedang dengan auranya yang biru seperti petir. Dharma melesat dengan kecepatan luar biasa, menyerang Bade dan Putu sekaligus. Ekor pedangnya meluncur seperti cambuk, menciptakan gelombang energi yang menghancurkan tanah di sekitarnya. Putu dengan cepat memutar tubuhnya, menggunakan cangkang bajanya untuk menahan serangan tersebut. Namun, kekuatan Dharma begitu besar, sehingga bahkan cangkang baja Putu seperti akan hancur. Sementara itu, Bade melompat ke udara, mencoba menyerang Dharma dari atas dengan pedangnya. Rasakan ini, Dharma! Teriak Bade meluncurkan gelombang energi dari pedangnya. Serangan itu menghantam Dharma, tetapi tubuhnya yang kokoh hanya tergores sedikit. Dharma tertawa kecil, menunjukkan giginya yang mengerikan. Seranganmu terlalu lemah, Bade. Ucap Dharma meluncur ke arah Bade dan menghantamnya dengan ekornya. Bade terlempar jauh, tubuhnya menghantam pohon dengan keras.
Di sisi lain, Putu mencoba melawan dengan ekor pitonnya. Tetapi Dharma dengan mudah memotong ekor itu menggunakan cakar tajamnya. Wah! Putu mundur, darah mengalir dari ekornya yang terpotong. Putu! Aku baik-baik saja, Bade. Sial, aku rasa Dharma jauh lebih kuat lagi daripada dulu. Meskipun ekor Putu terpotong, itu bisa tumbuh lagi, tapi butuh waktu. Saat Bade dan Putu hampir tidak bisa bertahan lagi, suara langkah berat terdengar dari kejauhan. Oman dan Simon akhirnya tiba bersama rombongan pemain inti Sanggar Durga. Gandhi memimpin 40 pemain menengah yang langsung menyerbu ke medan perang bersama beberapa pemain Sanggar Yama yang sebelumnya mengikuti Oman. Mereka membantu pemain-pemain Yama yang hampir kehabisan tenaga. Jangan biarkan mereka jatuh. Serang pemain Sanggar Bayu dengan seluruh kekuatan kalian. Teriak Gandhi meluncur dengan serangan ke arah para pemain Dharma. Teriakan semangat langsung menggema. Jeritan para pemain Sanggar Bayu mulai menggema. Sementara itu, Oman dan Simon bergerak cepat menuju Bade dan Putu. Dharma yang hampir menghabisi Bade dengan cakarnya langsung dihentikan oleh pukulan keras Simon. Pukulan itu membuat Dharma terdorong mundur beberapa langkah. Oman dengan wujud beruang darah berdiri di depan Bade dan Putu, melindungi mereka dengan tubuhnya yang besar. Dharma, permainanmu sudah selesai. Sekarang kau akan berhadapan dengan kami. Teriak Oman, matanya memancarkan aura mematikan. Simon berdiri di samping Oman, tubuhnya yang dilapisi jubah besi, bersiap untuk bertarung. Dharma, aku telah menunggu momen ini. Sekarang kau tidak akan bisa lari lagi, kata Simon dengan nada dingin. Dharma tersenyum kecil, matanya menatap Oman dan Simon dengan penuh kesenangan. Bagus, bagus. Kita bertemu lagi, Simon. Akhirnya, aku bisa melawan kalian berdua. Ayo, tunjukkan padaku apa yang kalian punya. Simon, aku tahu Oman. Perubahan tingkat akhir, beruang darah iblis. Nah, lengkap. Perubahan tingkat akhir, monyet baja berduri. Nga, lengkap. Pertarungan antara Dharma, Oman dan Simon dimulai. Suara ledakan dan jeritan terus menggema di seluruh medan perang, menandakan bahwa akhir dari pertempuran besar ini semakin dekat. Kehadiran Oman dan Simon serta rombongannya pemain Sanggar Durga menjadi titik balik di tengah kekacauan perang. Para pemain Sanggar Yama yang kelelahan segera digantikan oleh pasukan baru yang dipimpin oleh Gandhi. Teriakan semangat para pemain Durga bergema di medan perang, menyalakan kembali harapan di hati para pemain Yama yang sebelumnya hampir menyerah. Semua pemain Yama, mundur dan beristirahat. Kami akan segera mengambil alih. Teriak Gandhi dengan suara lantang. Suaranya menggema di tengah kericuan perang. Bagus, bantuan telah datang. Akhirnya, aku bisa istirahat. Ya, sungguh waktu yang tepat. Aku hampir tidak kuat. Para pemain Yama yang kelelahan segera mundur, menyerahkan garis depan kepada para pemain Durga yang baru tiba. Gandhi berdiri di tengah medan perang, matanya tajam mengamati setiap pergerakan lawan. Arga, Yasa, Nala, Surya, kalian fokus pada pemain perubahan mereka. Jangan beri mereka kesempatan. Perintah Gandhi dengan tegas. Siap, ayo menyebar. Keempat pemain inti Durga langsung bergerak. Arga,
dalam wujud katak 1000 racun, berdiri kokoh di tengah medan perang yang penuh dengan asap dan darah. Tubuhnya yang besar berwarna hijau gelap dengan duri-duri beracun, memancarkan aura mengerikan. Setiap gerakannya meninggalkan jejak racun yang mengalir dari pori-pori tubuhnya. Rasakan ini, racunku akan menghancurkan kalian semua. Katak 1000 racun, lengkap! Teriak Arga sambil melompat tinggi ke udara. Ketika tubuhnya menghantam tanah, racun berwarna ungu menyebar ke segala arah, menciptakan kabut beracun yang membuat pemain Bayu kesulitan bernafas. Tidak, apa ini? Beberapa pemain mereka yang terkena langsung jatuh tersungkur. Kulit mereka melepuh karena efek racun tersebut. Kupikir racun itu cukup untuk menghentikan kami. Teriak salah satu pemain Bayu mencoba menyerang Arga dengan senjata auranya. Namun, Arga dengan gesit melompat ke pohon terdekat, menghindari serangan itu dengan mudah. Dari atas pohon, ia meluncurkan hujan racun dari duri-durinya, membuat tanah di bawahnya berubah menjadi genangan racun yang mematikan. Jeritan terdengar dari pemain-pemain Bayu yang terkena racun tersebut. Tubuh mereka menggeliat kesakitan, sementara Arga tertawa kecil. Kalian terlalu lemah untuk melawanku. Racunku akan membunuh kalian semua perlahan. Ucapnya dingin sebelum melompat lagi ke lokasi lain dan terus menyerang tanpa henti. Yasa melesat dengan kecepatan luar biasa di antara pepohonan. Dalam wujud musang ekor cakra, tubuhnya yang ramping dan penuh otot bergerak seperti kilat. Ekor panjangnya yang berbentuk cakra berputar cepat, menciptakan suara mendesis yang mematikan. Musuh-musuh ini hanyalah sampah. Aku akan membereskan kalian semua. Musang ekor cakra, lengkas! Teriak Yasa sambil meluncur ke arah dua pemain Bayu yang sedang bertahan. Ekor cakranya menghantam salah satu pemain Bayu, menciptakan luka besar di dada pemain tersebut. Pemain itu jatuh ke tanah dengan darah mengalir deras, tidak lagi mampu untuk bertarung. Dasar musang kecil, aku akan menghentikanmu! Teriak pemain Bayu lainnya menyerang Yasa dengan senjatanya. Namun, Yasa menghindar dengan gesit, berlari mengiringi pemain tersebut dengan kecepatan yang sulit diikuti oleh mata telanjang. Ekor cakranya terus berputar, menciptakan desingan suara yang memekakkan telinga. Cobalah menangkapku jika kau bisa. Ejek Yasa sambil melompat ke belakang lawannya. Dengan satu gerakan cepat, ia menghantam punggung lawan itu dengan cakranya, mematahkan tulang belakangnya. Jeritan itu menggema, sementara Yasa berdiri dengan senyum dingin di wajahnya. Ini menyenangkan. Kalian tidak layak berada di medan perang ini, ucapnya sebelum melanjutkan perburuan pemain Bayu lainnya. Di sudut lain medan perang, Nala melompat tinggi di udara dengan keagungan mematikan. Dalam wujud belalang duri baja, tubuhnya yang ramping dan berlapis baja memantulkan cahaya bulan. Sayapnya yang tajam berkilauan seperti pedang yang siap memotong apa saja di jalannya. Kalian tidak akan bisa menghentikan aku. Aku akan mencapai kalian semua. Belalang duri baja, lengkap! Teriak Nala dengan suara tajam, meluncur ke arah kerumunan pemain Bayu. Dengan kepakan sayapnya, ia menciptakan gelombang udara tajam yang menghantam beberapa pemain sekaligus. Dua pemain langsung tersungkur ke tanah. Tubuh mereka terpotong oleh serangan tersebut tanpa bisa bersuara. Hentikan dia! Kita tidak akan membiarkannya mengacau! Teriak salah seorang pemain Bayu sambil melompat ke arah Nala dengan senjata auranya. Namun, Nala dengan cepat menghindar, melompat tinggi lagi ke udara dan menyerang dari atas.
sayap baja tajamnya meluncur seperti pisau terbang, menghantam pemain tersebut dan memotong senjatanya menjadi dua. "Seranganmu terlalu lemah. Ini adalah akhir bagi kalian," teriak Nala sebelum menghantam pemain itu dengan sayapnya. Pemain itu jatuh ke tanah, tubuhnya terbelah dua dan tidak lagi bergerak. Nala melompat ke lokasi lain, terus melancarkan serangan tanpa henti, membuat pemain-pemain Sanggar Bayu kesulitan untuk bertahan. Di langit malam yang gelap, Surya terbang dengan kecepatan luar biasa dalam wujud elang badai petir. Tubuhnya yang besar memancarkan aura listrik yang menyilaukan. Setiap kepakan sayapnya menciptakan badai kecil yang menghancurkan apa saja di bawahnya. "Ayo, tunjukkan apa yang kalian punya. Aku akan menghancurkan kalian semua. Elang badai petir. Nga! Lingkar!" teriak Surya dengan suara lantang. Matanya yang bersinar biru menatap tajam ke arah para pemain Bayu di bawahnya. Surya meluncur dengan kecepatan tinggi, menyerang salah satu pemain Bayu dengan cakar petirnya. Cakar itu menghantam dada pemain tersebut, menciptakan ledakan kecil yang membuat pemain itu terpental ke belakang. Surya terus melayang di udara, menciptakan badai kecil dengan setiap kepakan sayapnya. Angin kencang dan petir mulai menghantam pemain-pemain Bayu yang mencoba menyerangnya. Di sini butuh bantuan. Ayo serang dia bersama. Teriak salah satu pemain Bayu, melompat ke udara mencoba menyerang Surya. Akan tetapi, Surya dengan mudah menghindar dan meluncurkan petir dari tubuhnya. Hahaha, cobalah bertahan dari ini. Teriak Surya sambil meluncurkan petir besar ke arah pemain tersebut. Pemain itu jatuh ke tanah, tubuhnya terbakar oleh serangan petir Surya, tewas seketika dengan luka bakar yang sangat parah tanpa bisa berteriak. Kalian hanyalah penghalang kecil. Aku akan membereskan kalian satu persatu, ucap Surya dingin. Kemudian Surya terus terbang rendah dan melancarkan serangan ke pemain-pemain Bayu lainnya. Keempat pemain inti Sanggar Durga menunjukkan kekuatan dan keahlian mereka dengan sangat baik, memanfaatkan wujud perubahan mereka untuk menciptakan tekanan besar terhadap para pemain Sanggar Bayu. Ledakan, jeritan, dan suara dentingan senjata terus bergema di medan perang, menciptakan suasana yang penuh ketegangan dan kebrutalan. Meskipun pemain Bayu tetap memberikan perlawanan, kekuatan keempat pemain Durga ini sulit untuk diimbangi. Para pemain Bayu yang masih dalam kondisi prima langsung diserang dari segala arah. Ledakan, suara jeritan, dan dentingan senjata terus bergema. Seorang pemain Bayu mencoba menangkis serangan Arga, tetapi hujan racun dari tubuhnya membuat lawan itu kehilangan keseimbangan. Hahaha, kau terlalu lambat untuk menghindari racunku, teriak Arga sambil melompat tinggi dan menghantam lawannya dengan tubuh besar beracunnya. Di udara, Surya terbang rendah dan meluncurkan petir ke arah dua pemain Bayu yang mencoba menyerang Nala. Coba hindari ini, teriak Surya, menciptakan ledakan besar yang menghantam lawan-lawannya. Jeritan terus terdengar, tetapi perlawanan para pemain Bayu tetap kuat. Mereka masih bertahan meskipun tekanan dari pemain Durga mulai mengubah situasi. Di tengah pertempuran, di balik pepohonan yang rimbun, sosok misterius dengan sisik hitam memperlihatkan dengan penuh gairah. Tubuhnya bergerak pelan di antara bayangan. Matanya yang kuning menyala menatap pemain-pemain yang terluka dengan penuh rasa lapar. Air liurnya menetes, menciptakan suara kecil yang terdengar seperti tetesan air hujan malam. Banyak sekali daging segar malam ini. Ini adalah pesta yang luar biasa.
Gumamnya sambil tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Di sisi lain medan perang, seorang pemain Bayu terluka parah mencoba melarikan diri ke dalam hutan. Ia memegangi luka di perutnya, darah mengalir deras dari tubuhnya. Langkahnya tertati-tati. Ia berharap bisa menemukan tempat untuk bersembunyi. Aku harus pergi. Aku harus hidup. Gumamnya dengan suara yang lemah. Namun, tiba-tiba di atas pohon besar sosok itu melompat dengan kecepatan luar biasa. Tidak, tolong. Kuku panjang makhluk itu menembus dada pemain Bayu, membuat mata pemain itu terbelalak dengan rasa sakit yang luar biasa. Ceritanya menggema, tetapi tidak ada yang bisa mendengarnya di tengah pertempuran sengit. Diamlah, kau tidak perlu takut. Aku hanya ingin makan. Ucap sosok itu dengan suara mengerikan, mencabik tubuh pemain itu dan menyeretnya ke atas pohon. Tidak, sakit. Daging itu langsung dilahap hidup-hidup. Darah menetes dari mulut sosok itu ke tanah. Suara kunyahan dan tawa serak terdengar jelas di malam yang sunyi. Lezat sekali. Aku ingin lebih banyak lagi. Aku lapar. Makhluk itu terus tertawa, sementara tubuh pemain itu tidak lagi bergerak. Di medan perang, Wayan, Amon, dan Muding akhirnya memiliki kesempatan untuk beristirahat setelah para pemain Durga mengambil alih. Mereka duduk di balik brigade sementara, mencoba memulihkan energi dan luka mereka. Untung saja mereka datang tepat waktu. Kalau tidak, kita pasti sudah habis. Kata Wayan sambil menghela nafas berat. Aku tidak suka bergantung pada orang lain. Tapi kali ini, aku harus mengakui kita butuh mereka. Balas Amon menatap ke arah Gandhi yang memimpin serangan. Bujeng dan Moyan meskipun masih lemah mulai bangkit dan bergabung dengan para pemain Durga lainnya. Mereka bertekad untuk tidak hanya duduk diam setelah hampir kehilangan nyawa. Di tengah pertempuran, Gandhi mendekati Ladra dan Leksan. Keduanya terlihat waspada, tetapi tidak ada menunjukkan rasa takut. Ladra, Leksan, ini adalah akhir bagi kalian. Bersiaplah. Ucap Gandhi dengan suara tenang, tetapi penuh ancaman. Kau pikir bisa mengalahkan kami dengan mudah? Teriak Ladra sambil meluncurkan jaring tajam ke arah Gandhi. Namun, Gandhi dengan mudah menghindari serangan itu. Tubuhnya yang kecil dalam wujud semut merah peluru bergerak cepat seperti kilat. Seranganmu terlalu lambat, Kata Gandhi sebelum melompat tinggi dan menghantam Ladra dengan tubuh kecilnya yang keras seperti peluru. Ladra terlempar jauh, tubuhnya menghantam pohon dengan keras. Leksan mencoba melancarkan serangan dari udara dengan cambuk badai ekornya. Tetapi Gandhi memanfaatkan kecepatannya untuk mendekati Leksan dan menyerang sayapnya. tidak mungkin. Teriak Leksan saat salah satu sayapnya terluka parah. Gandhi tidak memberi mereka kesempatan untuk bangkit. Dengan serangan bertubi-tubi, ia berhasil melumpuhkan Ladra dan Leksan. Keduanya jatuh ke tanah dalam wujud manusia, tidak mampu lagi untuk bertarung. Kalian adalah penyebab adikku tewas. Sanggar Bayu akan menerima akibatnya. Ucap Gandhi dingin melangkah untuk menghabisi mereka. Tunggu, hentikan. Tunggu. Ladra melengking dengan keras saat dada berlubang terkena bak meriam menghantam dirinya, kemudian tewas. Aku menyerah. Jangan bunuh. Leksan, tubuhnya langsung terbelah menjadi beberapa bagian tanpa sempat untuk berteriak. Pemandangan yang sangat mengerikan. Gandhi, tubuhnya dibasahi darah musuhnya. Dendamnya terhadap Sanggar Bayu sangatlah besar. Di medan perang yang semakin mencekam,
Suara jeritan, dentingan senjata, dan ledakan terus bergema, menciptakan suasana yang penuh tekanan. Darah membasahi tanah, tubuh-tubuh tergeletak tidak bernyawa, sementara beberapa pemain yang tersisa bertarung mati-matian untuk bertahan hidup. Namun, pusat perhatian semua orang tertuju pada sisi medan perang, di mana Oman dan Simon sedang bertarung melawan Dharma. Dalam wujud perubahan terakhir mereka, Oman dalam wujud beruang darah iblis, dan Simon dalam wujud monyet baja berduri. Keduanya menyerang Dharma dengan kekuatan penuh. Oman melancarkan pukulan-pukulan besar dengan cakar berlumuran aura darah, sementara Simon dengan kecepatannya yang luar biasa terus menghantam Dharma dengan tinju keras berlapis baja. Dharma, hari ini kau akan mati di tangan kami. Teriak Oman mengayunkan cakarnya yang besar ke arah Dharma dengan kekuatan yang luar biasa. Serangan itu menciptakan ledakan besar, menghancurkan tanah di sekitar mereka. Namun Dharma dengan gesit melompat ke belakang, menghindari serangan itu dengan mudah. Dalam wujud serigala ekor pedang tingkat ketiga, tubuhnya memancarkan aura hitam yang begitu menekan. Taring dan cakar besarnya bercahaya merah menyala, sementara ekor pedangnya berkilauan seperti baja yang tajam. Oman, Simon, kalian pikir serangan kalian cukup untuk menjatuhkanku? Kalian terlalu lemah untuk itu. Ucap Dharma sambil melancarkan serangan balik dengan ekornya. Ekor Dharma menghantam Simon, menciptakan ledakan energi yang membuat Simon terlempar beberapa meter ke belakang. Ah, sial! Geram Simon bangkit kembali dengan cepat dan melompat ke arah Dharma untuk menyerang. Oman memanfaatkan momen itu untuk menyerang sisi lain, mencakar tubuh Dharma dengan cakar besarnya. Ah! Dharma menggeram marah, tubuhnya terkena gorisan besar dari serangan Oman. Namun, ia dengan sangat cepat membalas, menciptakan gelombang energi hitam yang menghantam Oman dan Simon sekaligus. Keduanya terlempar, tetapi mereka segera bangkit kembali. Serangan demi serangan terus dilancarkan, menciptakan ledakan besar dan retakan di tanah. Namun, Dharma tetap bertahan, menunjukkan betapa kuat ia dibandingkan dengan lawannya. Di sisi lain medan perang, Bade duduk bersandar di balik pohon besar. Luka-lukanya cukup parah, membuatnya sulit untuk bergerak. Sementara itu, Putu berdiri tegak di sampingnya, memperlihatkan dengan seksama pertarungan antara Oman, Simon, dan Dharma. Putu, bagaimana situasinya? Apa mereka bisa menang? Tanya Bade dengan suara lemah, nafasnya tersengal. Putu menggeleng dengan pelan, matanya tidak lepas dari pertarungan itu. Sulit untuk dikatakan, Bade. Dharma, dia berada di level yang berbeda. Tapi, lihat bagaimana bos Oman dan Simon bekerja sama. Aku mempelajari banyak hal dari cara mereka bertarung. Ini adalah pelajaran yang berharga. Bade tersenyum kecil, meskipun wajahnya penuh luka. Setidaknya, kita masih memiliki harapan. Kau harus melindungi yang lain, Putu, jika mereka membutuhkan bantuan. Tenang saja, Bade. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu. Dan aku akan memastikan tidak ada yang lolos dari sini. Balas Putu dengan suara yang tegas. Di tengah kekacauan medan perang, sosok makhluk misterius dengan sisik hitam terus mengendap-endap di antara bayangan pepohonan. Matanya yang kuning kehijauan menyala penuh dengan rasa lapar. Sementara air liurnya menetes ke tanah setiap kali ia melihat tubuh pemain yang tergeletak tidak bernyawa. Banyak sekali darah segar. Ini pesta yang luar biasa. Gumamnya, suaranya seperti bisikan kematian. Sebuah jeritan tiba-tiba terdengar di kejauhan.
seorang pemain Sanggar Bayu yang terluka parah berusaha kabur dari pertempuran, tertatih-tatih menuju hutan. Sial, aku harus bertahan, aku harus hidup. Gumamnya dengan suara yang lemah. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, makhluk itu melompat dari atas pohon dengan kecepatan luar biasa. Kuku panjang makhluk itu menembus dada pemain tersebut, menghentikan langkahnya seketika. Pemain itu terbelalak, matanya penuh ketakutan. Jangan khawatir, aku hanya ingin makan. Aku lapar. Makhluk itu dengan suara yang serak menyeret tubuh pemain itu ke atas pohon. Di atas pohon, makhluk itu mulai melahap tubuh pemain itu hidup-hidup, mencabik dagingnya dengan giginya yang tajam. Jeritan pemain itu menggema di udara, tetapi tidak ada yang mendengarnya di tengah kericuhan perang. Lezat sekali. Aku ingin lebih banyak lagi. Ini sangat lezat. Enak. Aku suka. Tawa makhluk itu terdengar mengerikan, seolah ia menikmati setiap gigitan. Di medan perang, para pemain Sanggar Bayu mulai kehilangan keunggulan mereka. Arga, Yasa, Nala, dan Surya terus menekan mereka tanpa henti, membuat banyak pemain Bayu jatuh satu persatu. Gandhi memimpin para pemain Durga dengan tegas memastikan tidak ada yang lolos. Jangan beri mereka kesempatan untuk kabur. Hancurkan mereka semuanya. Teriak Gandhi dengan nada penuh amarah. Jeritan para pemain Bayu terus terdengar saat mereka dihancurkan satu persatu. Namun, di tengah kemenangan mereka, para pemain Durga juga mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Serangan-serangan mereka tidak lagi sekuat sebelumnya, tetapi mereka tetap bertahan, memastikan tidak ada yang selamat dari pihak lawan. Di sisi lain, Dharma mulai terpojok oleh serangan kombinasi Oman dan Simon. Tubuhnya penuh luka dan ia mulai kehilangan kecepatan. Namun alih-alih terlihat khawatir, Dharma hanya tertawa kecil. Kalian pikir ini cukup untuk mengalahkan aku? Kalian berdua terlalu naif. Ucapnya dengan nada yang mengejek. Oman dan Simon saling berpandangan, mencoba memahami maksud Dharma. Namun sebelum mereka sempat beraksi, tubuh Dharma mulai memancarkan aura gelap yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, aku akan menunjukkan kepada kalian apa itu kekuatan sejati. Perubahan tingkat keempat. Nah, lingkas! Dharma berteriak dengan suara yang mengguncang seluruh medan perang. Tubuh Dharma berubah menjadi sosok yang lebih besar dan mengerikan. Tubuhnya dipenuhi sisik hitam yang kasar. Matanya bersinar merah seperti bara api, dan ekor pedangnya kini memancarkan api hitam yang membakar udara di sekitarnya. Suara geramanya terdengar seperti raungan dari dunia lain. Apa ini? Gumam Simon dengan suara gemetar. Matanya melebar melihat transformasi Dharma. Dia telah tenggelam dalam Pangiwa. Ini bukan lagi penglihatan. Ini adalah penyimpangan. Ucap Putu dari kejauhan. Wajahnya dipenuhi rasa ngeri. Satu gerakan dari Dharma cukup menghancurkan Oman dan Simon sekaligus. Tubuh mereka terlempar jauh, menciptakan kawah besar di tanah tempat mereka mendarat. Para pemain Sanggar Durga dan Yama hanya bisa berdiri gemetaran, menyadari bahwa mereka tidak akan mampu melawan Dharma dalam wujud tersebut. Dia sosok monster. Kita tidak mungkin bisa mengalahkan makhluk seperti itu. Gumam Gandhi dengan suara gemetar. Putu maju ke depan, berdiri di hadapan Dharma,
meskipun tubuhnya bergetar. Dharma telah melanggar batas. Perubahan tingkat keempat adalah larangan. Dia bukan lagi manusia. Ia telah tenggelam terlalu jauh dalam Pangiwa. Hanya mereka yang menguasai panengan yang bisa mengalahkannya sekarang. Ucap Putu, suaranya tegas meskipun rasa takut jelas terlihat di wajahnya. Dharma hanya tertawa keras. Suaranya menggema di seluruh medan perang. Kalian lihat, inilah perubahan sempurna yang sesungguhnya. Medan perang masih diselimuti ketegangan. Suara dentingan senjata, jeritan kesakitan, dan aroma darah bercampur. Dengan tanah yang basah, membuat suasana semakin mencengkam. Dharma, dalam wujud tingkat keempatnya yang mengerikan, berdiri dengan aura yang memancar seperti sosok dewa kematian. Para pemain Sanggaryama dan Durga hanya bisa menatapnya dengan gemetar, termasuk Oman, Simon, dan Bade. Namun, perhatian mereka tertuju pada Putu yang tiba-tiba maju ke depan. Putu dengan tubuh gendutnya yang besar, berdiri kokoh meskipun aura Dharma jelas menekan. Putu, apa maksudmu tadi? Ilmu panengan, bukankah itu hanyalah keilmuan untuk penyembuhan dan hal-hal tidak berguna dalam pertarungan? Tanya Oman dengan suara rendah, matanya masih menatap Dharma. Simon mengangguk setuju, suaranya penuh dengan keraguan. Ya, aku pernah mendengar tentang panengan, tapi itu hanya untuk tabib dan penyembuh. Putu tersenyum kecil, wajahnya tetap tenang meskipun aura Dharma terus mengintimidasi. Kalian tidak memahami sepenuhnya. Pangiwa dan panengan adalah dua sisi dari satu penyatuan. Pangiwa adalah jalur kekuatan dan penghancuran, sedangkan panengan adalah jalur pemulihan dan perlindungan. Tapi ketika keduanya digabungkan, mereka menciptakan harmoni yang tidak terkalahkan. Inilah yang disebut sebagai keilmuan sejati. Bade, meskipun terluka parah, menatap Putu dengan bingung. Tapi Putu, tidak mungkin seorang bisa mempelajari kedua jalur itu. Bukankah itu saling bertentangan? Putu mengangguk pelan, matanya penuh keyakinan. Benar, itulah yang dipercaya oleh sebagian besar orang. Tapi leluhurku adalah pengecualian. Ia menguasai dua jalur itu secara sempurna dan mewariskan teknik itu pada keturunannya. Kura-kura ekor piton ungu adalah bukti dari penggabungan Pangiwa dan panengan. Namun, metode untuk memisahkan dan menyelaraskan kedua telah hilang selama berabad-abad. Oman dan Simon saling berpandangan, terkejut dengan pengakuan Putu. Putu, apa kau bermaksud mengatakan bahwa kau bisa melawan Dharma? Tanya Oman dengan nada penuh harapan. Putu tertawa kecil, wajahnya terlihat malas seperti biasanya. Sejujurnya Bos Oman, aku bahkan tidak tahu cara menggunakannya. Aku selalu mencari cara untuk menyelaraskan kedua kekuatan ini. Tapi sekarang, sepertinya aku mulai mengerti. Tiba-tiba, tubuh Putu mulai bersinar. Cahaya keemasan dan ungu membalut tubuhnya, membuat semua orang yang ada di medan perang terdiam. Tubuh gendutnya mulai menyusut, berubah menjadi sosok kekar dengan otot yang menonjol. Di belakangnya, dua bayangan besar muncul, seekor kura-kura raksasa dengan cangkang yang bersinar seperti batu permata, dan seekor piton ungu dengan mata bercahaya tajam. Pangalengkas! Suara Putu menggema di seluruh medan perang. Tubuhnya berubah menjadi dua sosok dewan spiritual yang terpisah. Kura-kura dan piton ungu berdiri berdampingan, memancarkan aura yang begitu kuat.
hingga membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Dharma yang sebelumnya penuh percaya diri kini menunjukkan ekspresi serius untuk pertama kalinya. Oh, apa itu? Apa yang kau lakukan? Ucap Dharma sambil meluncur dengan kecepatan luar biasa ke arah Putu. Namun, kura-kura raksasa itu dengan tenang mengangkat cangkangnya, menciptakan perisai energi yang memantulkan serangan Dharma. Wah, apa ini? Ucap Dharma terpental beberapa meter ke belakang. Sementara itu, piton ungu melesat cepat, menyerang Dharma dengan gigi beracunnya. Racun dari piton ungu mulai menyebar di tubuh Dharma, menciptakan luka besar di bahunya. Namun, meskipun terluka, Dharma dengan cepat bangkit dan melancarkan serangan balik. Tidak mungkin. Kau tidak mungkin bisa mengalahkan aku. Wujudku adalah perubahan terhebat. Teriak Dharma dengan marah, melancarkan gelombang energi hitam yang menghantam piton ungu. Piton ungu terpental, sementara kura-kura mencoba melindungi Putu dengan perisainya. Namun, tubuh Putu tiba-tiba bergetar dan dalam sekejap ia kembali ke wujud manusianya. Tubuhnya yang kekar berubah menjadi gendut seperti sebelumnya. Lalu, Putu terjatuh ke tanah. Sepertinya aku masih belum bisa menyelaraskan keduanya. Gumam Putu dengan suara yang lemah. Dharma tertawa keras, suaranya penuh dengan ejekan. Itu saja kekuatanmu. Aku akan menghabisimu sekarang. Dharma melompat ke arah Putu dengan cakar dan ekor pedangnya yang siap menghancurkan. Namun, sebelum Dharma sempat menyerang, Gandhi, Amon, Wayan Muding dan pemain lainnya bekerja sama untuk menghalanginya. Tidak akan kami biarkan. Teriak Gandhi meluncurkan serangan ke arah Dharma. Namun Dharma dengan mudah menangkis serangan mereka, membuat mereka terpental ke segala arah. Di tengah kekacauan itu, sosok misterius pemakan manusia tiba-tiba melompat ke arah Dharma. Ajo, dalam wujud mengerikannya, langsung menggigit leher Dharma dengan kekuatan penuh. Kau akan mati di tanganku. Teriak Ajo dengan suara yang serak. Dharma menggeram marah, menggunakan ekor pedangnya untuk menusuk tubuh Ajo. Ajo tersenyum kecil. Darah mengalir dari mulutnya. Ia menatap Oman dari kejauhan. Oman, aku akhirnya bisa membayar semua kesalahanku. Gumam Ajo sebelum tubuhnya hancur di tangan Dharma. Ajo! Teriak Oman. Meskipun terluka parah, Dharma kini terlihat lebih lemah. Oman dan Simon tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ini akhirmu, Dharma! Teriak Oman dan Simon bersamaan. Mereka meluncurkan serangan terakhir mereka, menghantam dada Dharma dengan kekuatan penuh. Dada Dharma berlubang, tubuhnya jatuh ke tanah dengan suara yang keras. Ia tergeletak tidak berdaya, matanya perlahan tertutup. Tidak mungkin. Aku kalah. Tidak, tapi aku pasti. Gumamnya sebelum akhirnya ia mati. Medan perang akhirnya sunyi. Jeritan, dentingan senjata, dan suara ledakan telah berhenti, digantikan oleh suara nafas berat dan gemerisik langkah para pemain yang masih bertahan. Tubuh Dharma yang mengerikan kini tergeletak tidak bernyawa di tengah-tengah medan perang, dengan dadanya yang berlubang besar akibat serangan Oman dan Simon. Namun, meskipun kemenangannya terasa nyata, udara tetap dipenuhi dengan aura yang berat,
seolah-olah perang itu belum benar-benar selesai. Oman berdiri di dekat tubuh Dharma. Tubuhnya penuh luka dan nafasnya terengah-engah. Perlahan ia menundukkan kepalanya, memejamkan mata sambil berusaha mengatur pernafasannya. Simon berdiri di sampingnya, tampak waspada meskipun ia juga kelelahan. Semuanya, apakah sudah selesai? Tanya Simon, nadanya lebih seperti pernyataan daripada pertanyaan. Oman mengangguk pelan. Ya, semuanya telah selesai. Bade yang akhirnya bangkit dengan bantuan Putu berjalan perlahan mendekati mereka. Meskipun tubuhnya penuh luka, ia mencoba untuk tetap tegak. Bos Oman, Dharma memang telah mati. Tapi aku tidak melihat unta di antara yang tewas. Apa mungkin dia berhasil kabur? Ucap Bade dengan nada yang berat. Matanya menatap tubuh Dharma yang tidak bergerak. Pernyataan itu membuat suasana menjadi tegang kembali. Simon menggeram pelan. Pandangannya beralih ke arah hutan yang gelap di kejauhan. Kalau itu benar, unta akan menjadi ancaman yang lebih besar. Dia pasti akan memanfaatkan kekalahan Dharma untuk membangun kekuatannya sendiri, kata Simon, suaranya penuh amarah. Oman menatap ke hutan dengan ekspresi serius. Unta, jika dia lolos, maka kita akan pastikan ia akan binasa sebelum ia menjadi sangat merepotkan seperti Dharma. Tapi untuk saat ini, kita fokus pada yang ada di depan mata. Kita kehilangan banyak pemain hari ini, dan mereka yang masih hidup perlu kita lindungi. Kita semuanya kelelahan, kita masih punya banyak waktu. Namun, di tengah diskusi itu, mata Oman tiba-tiba tertuju pada tubuh yang tergeletak tidak jauh dari mereka. Tubuh Ajo, sosok yang dulu adalah teman dekatnya, ini bukan lagi manusia, berubah menjadi monster pemakan manusia akibat penyimpangan ilmu pengeliakan. Oman berjalan perlahan mendekati tubuh Ajo. Meskipun sosoknya kini menyeramkan, Oman mengenali wajah itu. Wajah seorang teman lama yang pernah berbagi banyak tawa dan cerita dengannya. Ajo, Gumam Oman dengan suara rendah. Lututnya perlahan jatuh ke tanah di samping tubuh Ajo. Mata Simon menyipit, tapi ia tidak menghentikan Oman. Para pemain lain termasuk Bade, Putu dan Gandhi hanya bisa berdiri diam memberikan ruang kepada Oman. Ia masih ingat denganmu, Bos Oman. Meskipun ia mengkhianatimu, tapi ia masih peduli denganmu, Bos. Bahkan di saat terakhirnya, ia berusaha untuk melindungi, kata Bade dengan nada pelan. Mengingat momen terakhir Ajo saat tersenyum kepada Oman sebelum tewas di tangan Dharma, Oman mengangguk pelan. Matanya dipenuhi kesedihan. Ajo, meskipun kau telah berubah menjadi monster, aku tahu di dalam hatimu kau masih teman yang aku kenal. Kau membayar kesalahanmu dengan nyawa, dan untuk itu aku akan memberikanmu penghormatan terakhir. Aku memaafkanmu dengan segala kesalahanmu, Ajo. Oman menundukkan kepala, menutup mata Ajo yang masih terbuka dengan lembut. Semoga kau menemukan kedamaian, teman lamaku. Hening melingkupi tempat tersebut. Para pemain lain hanya bisa menatap dengan rasa hormat, memahami bahwa meskipun Ajo telah melakukan kesalahan besar, ia menebusnya dengan pengorbanan terakhirnya. Di kejauhan, angin malam berhembus, membawa aroma darah dan tanah basah. Hutan di sisi utara tampak gelap dan tidak bersahabat, seolah menyembunyikan rahasia yang lebih dalam. Di balik pepohonan di kejauhan, sosok bayangan bergerak perlahan, menghilang di balik kegelapan. Jejak langkahnya semakin menjauh, tetapi
Tanah tempat ia berdiri tertinggal setetes darah segar bercampur racun. Kunta dengan tubuh penuh luka dan nafas yang berat tersenyum tipis meskipun wajahnya menunjukkan rasa sakit. Baguslah, Dharma telah mati, tapi aku masih hidup. Aku akan kembali, dan saat waktunya tiba, semua akan membayar dengan nyawa mereka. Dengan langkah yang tertatih, Kunta menghilang di dalam kegelapan, meninggalkan jejak terakhir yang telah membawa dendam. Angin dingin berhembus sekali lagi, membawa rasa waspada di hati semua orang. Perang ini mungkin telah berakhir, tetapi bayang-bayang gelap masih menghantui mereka.